Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk materi kompleksometri. Berikut dengan teman-teman yang menyusun, pertama dengan Permatasari dengan 508, lalu Dinda Septiana dengan 551, kemudian Rahayal Kasiani dengan 563, dan terakhir ada Ika Sofia dengan nilai 091. Tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu mengetahui prinsip dasar reaksi kompleksometri, dan yang kedua adalah mengetahui pengaplikasian kompleksometri pada penentuan kesadaran air. Adapun dasar teorinya, kompleksometri adalah jenis titrasi di mana titrat dan titrat saling mengompleks sehingga membentuk hasil berupa kompleks. Senyawa kompleks terbentuk dari satuan-satuan yang terdiri sendiri. Suatu kompleks selalu terdiri dari sebuah ion logam yang disebut ion sentral atau inti, dan komponen lain yang berupa ion negatif atau molekul yang disebut dengan ligan. Ligan-ligan yang mempunyai satu atom donor pasangan elektron disebut ligan monodentat atau disebut juga dengan unidentat. Sedangkan yang mempunyai atom donor lebih dari satu disebut ligan polidentat atau multidentat. Ketika mengompleks dengan suatu ion logam, ligan yang terdekat dan mempunyai donor lebih banyak akan membentuk lingkaran kelat lebih dari satu. Kelat yang sering dipakai adalah etilendiamin tetraasetat asid atau yang disebut dengan EDTA dengan rumus kimia seperti di layar. EDTA dan garam natriumnya membentuk kompleks ketat yang larut jika ditambahkan larutan yang mengandung kation logam. Jika sedikit pewarna seperti EBT atau camalkit ditambahkan pada larutan yang mengandung ion Ca dan Mg, telah membentuk larutan akan kembali dari merah menjadi biru sebagai tanda titik akhir titrasi. Untuk keperluan ini, garam magnesium dapat ditambahkan pada larutan buffer, sehingga dalam titrasi diperlukan blend koreksi. Ketajaman titik akhir akan meningkat seiring meningkatnya pH. Akan tetapi, pH tidak dapat ditingkatkan sembarangan karena dapat menyebabkan pengendapan kalsium karbonat atau magnesium hidroksida, dan juga zat pewarna akan berubah pada pH yang tinggi. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum. Yang pertama ada Erlenmeyer yang berfungsi sebagai menampung cairan zat kimia, wadah memanaskan cairan kimia, dan wadah untuk mereaksikan bahan kimia. Yang kedua ada buret. Fungsi buret yaitu meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang tentunya memerlukan presisi seperti eksperimen titrasi. Yang ketiga ada statif dan klem. Fungsi dari statif yaitu batang tempat meletakkan klem, sedangkan fungsi dari klem yaitu menjepit peralatan kimia seperti gelas buret, perlengkapan soklet, atau penjepit kondensor. Yang keempat ada labu takar yang berfungsi sebagai pembuat larutan dengan konsentrasi tertentu dan mengencerkan larutan dengan keakurasian yang tinggi. Yang kelima ada pipet tetes yang berfungsi sebagai memindahkan cairan dengan volume kecil dan merupakan alat ukur untuk memindahkan cairan dari wadah aslinya ke wadah yang lain. Yang keenam ada pipet volumetrik yang berfungsi sebagai mengukur dan mentransfer dan juga menghilangkan zat. Yang ketujuh ada hot plate yang berfungsi sebagai memanaskan dan mengaduk larutan dengan tujuan untuk membuat larutan homogen dengan bantuan pengaduk bantang magnet atau yang disebut dengan stir bar. Dari yang kedelapan ada kertas saring yang berfungsi sebagai memisahkan partikel suspensi dari cairan untuk memisahkan antara zat terlarut dari zat padat dan untuk mengeringkan padatan di desikator. Baik, yaitu yang keempat adalah bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum. Yang pertama adalah ada larutan EDTA, yaitu fungsinya menentukan titik akhir titrasi, membentuk senyawa kompleks dengan unsur logam pada pH tertentu, dan memudahkan perhitungan EDTA. Sifat fisika dan kimia EDTA yaitu rumus kimianya C10H16N2O8, bentuknya bubuk, warna putih, berat molekul 261 gram per mol, densitas 860 mg per mili
pada suhu 20 derajat Celcius. pKa yaitu 1,782, pKb 12,215. Melting point yaitu 245 derajat Celcius. Kompleksitas yaitu 316. MSDS pada larutan EDTA yaitu bahaya khusus yang muncul, yaitu tidak mudah terbakar, api ambien dapat melepaskan uap yang berbahaya, kebakaran dapat menyebabkan berevolusi, yaitu nitrogen oksidase. Penyimpanan dan penanganan bahan, yaitu simpan bahan di tempat tertutup sangat rapat, kering, dan suhunya 15-30 derajat Celcius. Segera ganti pakaian yang terkontaminasi, serta cuci tangan dan muka setelah bekerja dengan bahan tersebut. Pertolongan pertama saat terhirup, yaitu hirup udara segar. Jika terkontak dengan kulit, lepaskan pakaian yang terkontaminasi, bilas kulit dengan air. Jika terkena dengan mata, bilas dengan air. Jika tertelan, beri air minum maksimal 2 gelas. Konsultasi kepada dokter jika merasa tidak sehat. Yang selanjutnya yaitu perlindungan diri, yaitu memakai jas lab, sarung tangan, dan memakai pelindung wajah dan mata. Yang kedua yaitu ada larutan MgEDTA, yaitu fungsinya larutan sebagai ligan untuk ion logam. Sifat fisika dan kimianya yaitu rumus kimia C10H12MgN2 Na2O8, bentuknya cair, warna bening, bau tidak berbau, titik didih 100 derajat Celcius, pH-nya 7, pelarut dalam air. MSDS MgEDTA yaitu penyimpanan dan penanganan bahan. Simpan bahan di tempat tertutup sangat rapat, kering, dan suhu 15-30 derajat. Segera ganti pakaian yang terkontaminasi, cuci tangan dan muka setelah bekerja dengan bahan tersebut. Pertolongan pertama, jika terhirup, hirup udara segar. Jika kontak kulit, yaitu lepaskan pakaian yang terkontaminasi, bilas kulit dengan air. Jika terkena mata, bilas dengan air. Jika iritasi, segera hubungi dokter mata. Jika tertelan, beri air minum maksimal 2 gelas. Konsultasi kepada dokter jika merasa tidak sehat. Perlindungan diri sendiri yaitu memakai jas lab, kacamata, sarung tangan, pakaian pelindung asam, dan respirator. Yang ketiga yaitu indikator erythroid black tea atau EBT. Fungsinya adalah indikator ligan dalam sampel. Sifat fisika dan kimianya yaitu rumus kimia C20H12N3 NaO7S. Berat molekul 461 gram per mol. Bentuknya padat, warna hitam, bau lemah. Ambang bau tidak berlaku. pH kira-kira 3,7 pada 10 gram per liter pada suhu 20 derajat Celcius. Titik lebur tidak tersedia informasi, titik didih tidak tersedia informasi, laju penguapan tidak tersedia informasi, tekanan uap tidak tersedia informasi, kerapatan tidak tersedia informasi, densitas tidak tersedia informasi, dan kelarutan dalam air 50 gram per liter pada suhu 20 derajat Celcius. Sifat peledak tidak diklasifikasikan sebagai mudah meledak. Sifat oksidator yaitu tidak ada. MSDS pada EBT yaitu menyebabkan iritasi mata yang serius, toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang. Penyimpanan dan penanganan bahan yaitu simpan bahan di tempat tertutup sangat rapat, kering, dan suhu 20 derajat Celcius. Lindungi dari cahaya matahari. Segera ganti pakaian yang terkontaminasi, cuci tangan dan muka setelah bekerja dengan bahan tersebut. Gunakan krim pelindung kulit, jangan biarkan produk masuk saluran pembuangan. Pertolongan pertama yaitu jika terhirup, hirup udara segar. Jika terkena kulit, lepaskan pakaian yang terkontaminasi, bilas kulit dengan air. Jika terkena mata, bilas dengan air. Jika tertelan, beri air minum maksimal 2 gelas. Konsultasi kepada dokter jika merasa tidak sehat. Dan perlindungan diri yaitu bisa memakai dengan jas lab, kacamata, sarung tangan, pakaian pelindung asam, dan respirator. Dan yang keempat adalah larutan buffer pH 10. Fungsinya adalah sebagai reaksi membentuk kompleks antara ion logam dengan EDTA yang sangat peka terhadap pH dan untuk menjaga pH larutan tetap lebih dari pH 7. Sifat fisika dan kimia yaitu rumus kimianya tidak berlaku untuk campuran, berat molekul tidak berlaku untuk campuran, bentuknya cair, warna tidak berbau, bau tidak berbau, ambang bau tidak berlaku, pH-nya 10 pada suhu 25 derajat Celcius. Titik lebur tidak tersedia informasi. Titik didih 100 derajat Celcius pada 1013 HPA.
laju penguapan tidak tersedia informasi, tekanan uap tidak tersedia informasi, kerapatan tidak tersedia informasi, densitas 1,004 gram per cm kubik, kelarutan dalam air pada 20 derajat Celcius larut. Sifat peledak yaitu tidak diklasifikasikan sebagai mudah meledak, sifat oksidator tidak ada. MSDS pada larutan buffer yaitu bahaya khusus yang muncul, tidak mudah terbakar, api ambien dapat melepaskan uap yang berbahaya. Pertolongan pertama yaitu jika tertelan beri air minum. Jika terkena kulit, lepaskan pakaian yang terkontaminasi, bilas kulit dengan air. Jika terkena mata, bilas dengan air, lepaskan lensa kontak. Selanjutnya yaitu perlindungan diri, yaitu memakai jas lab, kacamata, sarung tangan, pakaian pelindung asam, dan respirator. Dan cara penyimpanan penanganan bahan, yaitu simpan bahan di tempat tertutup, sangat rapat, kering, dan suhu 25 derajat Celcius. Ganti pakaian yang terkontaminasi. Cuci tangan setelah bekerja, jangan membuang ke saluran pembuangan. Gejala yang timbul yaitu mual dan muntah, agitasi, sesak, gangguan CNS, dan gangguan kardiovaskular. Selanjutnya yaitu larutan standar CaCO3. Fungsinya adalah bahan yang dihitung kesadarannya. Sifat fisika dan kimia yaitu rumus kimianya CaCO3, berat molekul 100 gram per mol, bentuknya padat, warna putih sampai abu-abu, baunya tidak berbau, pH 9,5 sampai 10,5 pada 100 gram per liter pada suhu 20 derajat Celcius. Titik didih 800, titik lebur 825 derajat Celcius atau penguraian, titik didih tidak berlaku, laju penguapan tidak tersedia informasi, densitas tidak tersedia informasi, kelarutan dalam air 0,017 gram per liter pada suhu 20 derajat Celcius. Sifat peledak tidak diklasifikasikan sebagai mudah peledak, dan sifat oksidator tidak ada. MSDS pada larutan standar CaCO3 yaitu menghasilkan gas atau uap yang berbahaya jika mengalami kontak dengan asam-asam karbon dioksida, senyawa amonium seperti asam garam, seperti asam reaksi eksotermik dengan fluorin, aluminium, magnesium. Perlindungan diri yaitu memakai jas lab, kacamata, sarung tangan, pakaian pelindung asam, dan respirator. Cara penyimpanan dan penanganan bahan yaitu simpan bahan di tempat tertutup sangat rapat, kering, dan suhu 15-30 derajat Celcius. Segera ganti pakaian terkontaminasi, cuci tangan dan muka setelah bekerja dengan bahan tersebut. Pertolongan pertama yaitu jika terhirup, hirup udara segar. Jika napas berhenti, berikan napas buatan, berikan masker O2 jika memungkinkan, dan segera hubungi dokter. Jika terkena kulit, lepaskan pakaian yang terkontaminasi, bilas kulit dengan air, periksa ke dokter. Lanjut, jika terkena mata, bilas dengan air dan segera hubungi dokter mata. Jika tertelan, beri air minum dan segera cari anjuran pengobatan. Selanjutnya yaitu prosedur atau diagram alir. Yang pertama adalah 25 ml larutan standar CaCO3 encerkan bersama Aquades dalam labu ukur 250 ml, encerkan tanpa tanda batas. Lalu masing-masing ambil 25 ml larutan encer, lalu masukkan ke dalam 3 buah Erlenmeyer. Selanjutnya tambahkan 2 ml larutan buffer, 0,5 ml larutan NG-EDTA, dan 5 tetes EDT. Selanjutnya titrasi dengan EDTA sampai warna berubah dari merah ungu menjadi biru. Usahakan titrasi tidak lebih dari 5 menit. Selanjutnya yaitu kesadaran total. Yang pertama, yaitu ambil 50 ml sampel air ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Tambahkan 22 ml larutan buffer, 0,5 ml larutan NG-EDTA, dan 5 tetes indikator EDT. Buffer sebaiknya ditambahkan sebelum ditambahkan indikator untuk menghindari besi dengan indikator. Yang kedua, titrasi dengan EDTA 0,01 molar sampai warna berubah dari merah ungu menjadi biru. Usahakan waktu titrasi tidak lebih dari 5 menit. Tentukan nilai kesadaran air dalam bentuk ppm CaCO3. Kesadaran permanen. Yang pertama yaitu ambil 250 ml sampel air, masukkan ke dalam beaker gelas, didihkan perlahan selama 20-30 menit. Yang kedua, dinginkan dengan saring langsung ke dalam labu ukur 250 ml. Jangan cuci kertas saring, tetapi encerkan filtrat sampai tanda batas.
Yang ketiga yaitu titrasi 50 ml filtrat dengan prosedur yang sama dengan kesadaran total. Yang terakhir yaitu hitung kesadaran dalam ppm CaCO3. Ya, berikutnya ada analisis dan perhitungan. Dari pembekuan untuk larutan EDTA, kita asumsikan bahwa volume titran adalah 20 ml. Nah, nanti perhitungannya buat mol dari Mg EDTA itu 0,03 gram per 246,51 gram per mol. Nanti hasilnya 1,217 kali 10 pangkat 3 mol. Untuk mol Mg2 plus sampel, nanti ada 1,217 kali 10 pangkat 3 mol. Terus mol Mg2 plus yang di dalam mobil titrasi, nanti ada mol dari Mg2 plus dikalikan dengan faktor pengenceran. Dimana nanti jadinya 1,217 kali 10 pangkat 3 mol dikali 10 per 50. Terus nanti ada hasilnya 2,434 kali 10 pangkat 4 mol. Buat mol EDTA itu sama dengan mol Mg2 plus yang di dalam titrasi, berarti 2,434 kali 10 pangkat 4 mol. Buat konsentrasi EDTA sendiri, nanti ada mol EDTA per volume titran, berarti 2,434 kali 10 pangkat 4 mol per 0,025 liter sama dengan 0,0097 mol. Terus penentuan kadar kalsium. Kita asumsikan bahwa volume titran adalah 30 ml. Kemudian perhitungannya di dalam titrasi ada mol EDTA yang 0,01 m dikali 30 ml sama dengan 0,3 mol. Terus ada mol Ca2 plus nanti mol EDTA CaCO3 dibanding dengan EDTA itu nanti 1:1, terus jadi 0,3 mol. Terus dalam sampelnya itu nanti ada 0 Ca2 plus, di mana mol Ca2 plus yang di dalam titrasi dikali dengan faktor pengenceran, jadi 0,3 mmol dikali 100 per 10, jadinya 3 mmol. Terus massa Ca2 plus, nanti ada mol Ca2 plus dikali massa relatif Ca2 plus, berarti dapat 3 mmol dikali 40 gram per mol, nanti hasilnya 0,12 gram. Buat persentase massa Ca2 plus, nanti ada dari massa Ca2 plus dibagi dengan massa sampel dikali 100%, nanti jadi 0,12 gram per 0,5 gram dikali 100%, dapat deh 24. Buat penentuan kesadaran total dalam air, nanti volume sampelnya ada 3 kali percobaan, di mana di percobaan pertama yang punya di itu nanti volume EDTA di 0,01 ml kena 6 mili, terus percobaan kedua di 50 mili kena 14,6 mili, percobaan ketiga di 50 mili kena 5,8 mili. Gimana perhitungan ya, berarti volume total sama dengan volume 1 tambah volume 2 tambah volume 3 dibagi 3, berarti 6 ditambah 14,6 ditambah 5,8 dibagi 3, nanti hasilnya dapat 8,8. Jadinya berat CaCO3-nya 8,8 dikali 1,00, berarti dapat 8,8 kali 10,3 gram. Terus jika dari CaCO3-nya nanti ada 8,8 kali 10,3 dikali 10,6 per 50, jadi dapat 176 ppm. Buat penentuan kesadaran terhadap dalam air, kesadaran tetap dalam air, kita ambil 3 kali percobaan juga dengan volume sampel 20 ml, di mana di percobaan pertama di volume EDTA 0,1 m itu kena 1,1, terus di percobaan kedua kena 2,1, di percobaan ketiga kena 2. Dimana nanti perhitungannya volume tetap sama dengan volume 1 ditambah volume 2 ditambah volume 3 dibagi 3, berarti dimasukin angkanya jadi 1,1 ditambah 2,1 ditambah 2 dibagi 3, nanti kena di 1,73 mili. Dimana berat CaCO3-nya berarti 1,73 mili dikali 1 miligram, berarti 1,73 dikali 10 pangkat 3 gram. Di kadar CaCO3-nya sendiri nanti ada 1,73 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 6 dibagi 25. Berarti nanti dapat hasilnya 69,2 ppm. Buat penentuan kesadaran sementara, ada perhitungan di mana rumusnya itu kesadaran sementara sama dengan kadar total dikurangi kadar tetap, berarti 176 dikurangi 69,2 sama dengan 106,8 ppm.
Baik, selanjutnya adalah pembahasan. Titrasi dapat ditentukan dengan adanya penambahan indikator yang berguna sebagai tanda tercapai titik akhir titrasi. Ada 5 syarat suatu indikator ion logam dapat digunakan pada pendeteksian visual dari titik-titik akhir, yaitu yang pertama, reaksi warna harus sedemikian sehingga sebelum titik akhir, bila hampir semua ion logam telah berkompleks dengan eta, larutan akan berwarna kuat. Yang kedua, reaksi warna itu haruslah spesifik atau setidaknya selektif. Yang ketiga, kompleks indikator logam itu harus memiliki kestabilan yang cukup. Kalau tidak, karena disosiasi tak akan diperoleh perubahan warna yang tajam. Namun, kompleks indikator logam itu harus kurang stabil dibanding kompleks logam eta. Yang keempat, kontras warna antara indikator bebas dan kompleks indikator logam harus sedemikian sehingga mudah diamati. Indikator harus sangat peka terhadap ion logam, yaitu terhadap PM, sehingga perubahan warna terjadi sedikit mungkin dengan titik ekuivalen. Yang kelima, penentuan CA dan Mg dapat dilakukan dengan titrasi eta. pH untuk titrasi adalah 10 dengan indikator erikrom black tea. Eta atau asam etilendiamin tetraasetat merupakan salah satu jenis asam amina polikarboksilat. Eta sebenarnya adalah ligand sedentat yang dapat berkoordinasi dengan suatu ion logam lewat kedua nitrogen keempat gugus karboksilnya, atau disebut ligand multidentat yang mengandung lebih dari 2 atom koordinasi per molekul. Misalnya, asam etilenadiamina tetraasetat eta yang mempunyai 2 atom nitrogen penyumbang dan 4 atom oksigen penyumbang dalam molekul. Sebagian besar titrasi kompleksometri menggunakan indikator yang juga bertindak sebagai pengompleks, dan tentu saja kompleks logamnya mempunyai warna yang berbeda dengan kompleksnya sendiri. Indikator demikian disebut indikator metalokromat. Indikator jenis ini contohnya erikrom black tea atau EBT. EBT adalah sejenis indikator yang berwarna merah muda bila berada dalam larutan yang mengandung ion kalsium dan ion magnesium dengan pH 10 plus 1. pH 10 plus 0,1. Berikut adalah struktur dari EBT erikrom black tea. Kesadahan adalah salah satu sifat kimia yang dimiliki oleh air. Penyebab air menjadi sada adalah karena adanya ion Ca2+ dan Mg2+. Kesadahan ini tidak baik karena dapat merugikan bagi industri pengolahan yang dapat menimbulkan kerak dan tidak berbusa dengan sabun. Penentuan kesadahan total air dilakukan dengan menitrasi 50 ml air yang diberi larutan buffer dengan pH 10 untuk mempertahankan pH agar diperoleh titik akhir yang tepat, dan ditambahkan 5 tetes EBT karena indikator ini dapat membentuk kompleks dengan ion logam dan warna. Kesadahan total air ditentukan dengan titrasi dengan menggunakan larutan eta. Setelah dititrasi, diperoleh volume eta yang dipakai yaitu sebesar 8,8 ml. Kesadahan tetap atau disebut kesadahan karbonat disebabkan oleh kalsium karbonat dan magnesium karbonat. Kesadahan tetap dapat diperoleh untuk menghilangkan kesadahan sementara. Besar kesadahan tetap lebih kecil dari kesadahan sementara sudah dihilangkan. Setelah pemanasan air didinginkan, lalu ditambahkan buffer pH 10 dan indikator EBT untuk lebih memperjelas hasil akhir titrasi. Dari percobaan diperoleh data bahwa kesadahan tetap sampel air adalah 69,2 ppm CaCO3. Kesadahan sementara dapat diperoleh dengan mengurangkan kesadahan total dengan kesadahan tetap. Kesadahan sementara dapat dihilangkan dengan pemanasan. Kesadahan sementara tidak mungkin bernilai negatif. Dari perhitungan percobaan didapatkan kesadahan sementara air sampel yaitu 106,8 ppm. Berdasarkan derajat kesadahannya, air dapat dibedakan menjadi air lunak, memiliki kesadahan 50 kurang dari 50 ppm CaCO3, air agak sada memiliki 50 sampai 100 ppm CaCO3, air sada memiliki 100 sampai 200 ppm CaCO3, dan air sangat sada lebih dari 200 ppm CaCO3. Air agak
Dilihat dari kesadarannya, maka air tanah ini tergolong air sada. Air sada ini kurang baik untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti minum, mandi, mencuci, dan sebagainya. Untuk kesimpulannya, yang pertama, prinsip kerja dalam penentuan kadar Ca secara kompleksometri yaitu berdasarkan reaksi pembentukan senyawa kompleks dengan eta sebagai larutan standar dengan bantuan indikator tertentu. Titik akhir titrasi ditunjukkan dengan terjadinya perubahan warna larutan. Yang kedua, EBT, Eriochrome-Black-T adalah sejenis indikator yang berwarna merah muda bila berada dalam larutan yang mengandung ion kalsium. Tujuan diberi indikator ini adalah karena indikator tersebut peka terhadap kadar logam dan pH larutan, sehingga titik akhir titrasinya pun dapat diketahui, lalu dititrasi dengan eta. Yang ketiga, metode yang dapat dilakukan dalam titrasi kompleksometri dengan eta yaitu titrasi langsung dengan eta untuk kesadaran total air dan kalsium. Ya, sekian presentasi dari kami, sekian penjelasannya. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk tanya dan jawabnya akan dilakukan di grup diskusi di WhatsApp. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.